Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Jumpa kembali dalam acara Sarapan Rohani Pagi GNH Abian Base pada pagi hari ini. Kiranya saya dapat menjumpai Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan tetap semangat. Bapak Ibu, sebelum kita memulai akan hari ini, kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi ya Tuhan Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus. Kami bersyukur ketika pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kami diberikan kekuatan yang baru. Terlebih ya Tuhan, Kau masih mempercayakan nafas kehidupan untuk kami semua, sehingga kami boleh menikmati hari ini dengan penuh sukacita. Sebelum kami memulai hari ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sungguh percaya bahwa dalam firman-Mu ada kuasa yang sanggup menguatkan bahkan memulihkan keadaan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 60 ayat yang ketiga. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang-Mu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Yang kedua, Injil Lukas pasal 11 ayat yang kedua. Datanglah kerajaan-Mu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kerajaan Allah yang telah menjadi nyata. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbicara tentang kerajaan, tentunya kita berpikir ada seorang raja, ada juga rakyatnya. Artinya ada suatu tempat kerajaan itu. Namun pada pagi hari kita akan belajar sebuah kerajaan yang berbeda. Kerajaan Allah berbeda dengan kerajaan atau pemerintahan dunia. Karena kerajaan Allah ini tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kerajaan Allah ini dapat menembus segala tembok-tembok pemisah suatu negara, menembus batas teritori, ya, bangsa, budaya, dan seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Warga dari kerajaan Allah ini dapat bertambah bukan karena penaklukan, tetapi karena pertobatan. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya di dalam bagaimana ia boleh menyampaikan penghiburan dan juga sebuah pengharapan kepada bangsa Yehuda yang saat itu ada dalam pembuangan Babel, bahwa akan ada juru selamat, yaitu Mesias, yang akan menyelamatkan bangsa Israel dan juga bangsa Yehuda. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang-Mu. Ya, ini artinya bahwa kerajaan Allah itu menjadi nyata ketika Allah yang adalah terang itu boleh hadir menerangi kegelapan. Dan Yesus Kristus itulah yang menggenapi apa yang menjadi nubuatan daripada Nabi Yesaya ini, bahwa Yesus Kristus adalah terang dunia, di mana seluruh bangsa-bangsa akan berdatangan menyembah Dia, percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka disitulah Ia memiliki terang hidup, memiliki keselamatan dan kehidupan yang kekal. Kerajaan Allah menjadi nyata seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Datanglah kerajaan-Mu, artinya bahwa pemerintahan Allah di surga turun ke bumi, di mana boleh menembus segala tembok-tembok pemisah. Dan setiap orang boleh datang kepadanya. Setiap orang yang datang kepadanya memiliki kehidupan yang sesungguhnya. Pemerintahan Allah ini, di mana Allah sendiri menjadi rajanya dan Allah itu hadir bagi umatnya, di sini membutuhkan sebuah pertobatan, sebuah perubahan hidup dan ketundukan hati dari umatnya. Kerajaan Allah menjadi nyata, artinya
artinya bahwa Yesus Kristus Tuhan yang menjadi raja atas kehidupan pribadi seseorang, yang menuntut sebuah ketundukan hati untuk menyembah Dia. Akulah terang dunia. Ya, Yesus yang menerangi setiap hati, yang merubah dan mengubahkan setiap hati. Kemudian yang kedua, kerajaannya nyata, artinya bahwa kita harus bangkit dan menjadi terang. Kalau kita perhatikan dalam kitab Yesaya pasal yang ke-60 ayat 1 dan juga 2, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangkit dan menjadi terang. Oleh karena manusia jatuh dalam dosa melalui peristiwa Adam dan Hawa, ada banyak ketakutan yang membelenggu setiap umat manusia, dan kecenderungannya adalah berbuat dosa. Tetapi ketika sang terang, Yesus itu, Raja itu sudah lahir di hati kita, maka itulah yang membuat kita bangkit dan menjadi terang. Bapak, Ibu, Saudara, kita dapat menjadi terang jikalau kita ini sudah tinggal di dalam terang. Bahkan terang itulah yang menuntun hidup kita. Jikalau kita masih memiliki keterpurukan rohani, masih tinggal di dalam dosa, masih melakukan perbuatan-perbuatan daging, nafsu dunia ini, sama seperti senter Bapak Ibu, uning senter Bapak Ibu, yang senter itu baterainya sudah lemah, maka senternya menjadi redup, bahkan mungkin mati, plek, petang dan sing tepuk napi. Sama juga dengan kehidupan kita. Kita tidak akan bisa menjadi terang jikalau kita masih tinggal di dalam kegelapan. Jikalau kerohanian kita terpuruk, bahkan kita mengalami sakit rohani. Tidak hanya sakit, tapi sakit-sakitan. Sudah koma, kemudian stroke, dan seterusnya, sudah. Tidak akan dapat menjadi terang. Oleh sebab itu, saudara dikasih oleh Tuhan, biarlah Tuhan sang terang itu memimpin kita dan membuat kita untuk bisa bangkit dan menjadi terang. Ya, ketika kita sudah menjadi bangkit dan menjadi terang, saudara, maka orang-orang akan datang, seluruh bangsa-bangsa akan menyembah Dia. Bagaimana kita menjadi terang, Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan di tengah situasi seperti ini? Mungkin ada banyak kejahatan yang terjadi, ada banyak korupsi. Jangan kita ikut korupsi. Mungkin ada banyak orang yang hidup dalam ketamakan karena harta, kemudian menjadi pelit. Tapi marilah kita menjadi orang yang murah hati. Mungkin ketika orang itu lebih mudah, lebih senang untuk menerima, mari kita lebih senang untuk memberi. Ketika orang sibuk mengumpulkan segala hartanya dan menghabiskan segala waktu itu harta, mari kita habiskan waktu kita untuk bersatu teduh dan juga banyak menolong orang lain yang membutuhkan. Ketika orang sombong karena mereka sudah sukses, marilah kita menjadi rendah hati karena apa yang kita miliki ini adalah semuanya berasal dari Tuhan. Ketika banyak orang hidup dalam ketidakpastian, tanpa ada harapan, morat-marit hidupnya tidak jelas, marilah kita bersuka cita dalam Kristus yang selalu memberikan kita pengharapan. Kerajaan Allah menjadi nyata, artinya bahwa Yesus sang terang itu lahir ke dalam dunia ini menyelamatkan kita. Maka kita berjumpa pribadi, maka kita memiliki ketundukan kepada sang terang itu, dan kita bangkit untuk menerangi kegelapan, menjadi terang dimanapun kita berada. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Saya mengajak Bapak Ibu untuk kita menaikkan pujian refnya saja, Kaulah segalanya. Kaulah segala
mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kebenaranmu, kerajaanmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Ya Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara. Biarlah kuasa firman-Mu yang tak terbatas itu bekerja lebih jauh lagi dalam hati dan kehidupan kami semua. Biarlah ya Tuhan, Engkau Yesus yang adalah terang itu sungguh menjadi Tuhan, menjadi Raja, memerintah hidup kami. Kami sungguh-sungguh tunduk kepadamu, sehingga kami boleh mengalami perubahan hidup ya Tuhan. Dan kami bangkit menjadi terang di tengah kegelapan dunia ini. Kami menjadi berbeda. Kami tidak sama dengan apa yang dunia kerjakan. Sebab kami ini adalah anak-anak terang. Sehingga kerajaan-Mu Tuhan Yesus nyata di bumi ini melalui kehidupan kami semua. Berkatlah seluruh jemaat Tuhan GNH Abian Base dimanapun mereka berada. Sekiranya ada yang sakit, Tuhan menyembuhkan mereka. Sekiranya ada yang sedih, Tuhan berikan mereka penghiburan. Sekiranya ada yang beban berat, letih, lesu dan tidak punya pengharapan, Tuhan merangkul mereka. Tuhan menjumpai setiap mereka, sehingga mereka boleh bangkit dan diberikan kekuatan yang baru. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan segala kehidupan kami sepanjang hari dan seterusnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan ampunilah kami ya Tuhan, sekiranya yang tidak berkenan yang telah kami perbuat, kami katakan, kami pikirkan. Kuduskanlah kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan biarlah kiranya anugerah dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran kami memelihara kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, demikianlah sarapan rohani pagi ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.